Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Salawat serta salam terlebih pula kita aturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang tercurah dari pundak beliau akan sampai kepada kita umatnya yang masih senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Baik, perkenalkan, nama saya Ismail Matulula dari Universitas Puwato, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, akan menjelaskan tentang sejarah komputer dan Charles Babbage. Sejarah komputer dan Charles Babbage. Sejarah komputer mulai dikenal dari adanya alat yang bernama abacus yang muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kemudian pada perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Generasi pertama. Komputer generasi pertama kali menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Komputer generasi pertama ini dibuat pada tahun 1946 yang menggunakan tabung vakum. Tabung vakum merupakan sebuah material yang sangat menghantarkan panas yang berlebihan. Komputer pada generasi ini membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat mengoperasikannya. Komputer ini bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Compute, diciptakan oleh John Mauchly. Kemudian generasi kedua, pada tahun 1948 penemu transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua ini tidak lagi menggunakan tabung vakum melainkan teknologi transistor. Bahasa pemrograman atau bahasa mesin yang digunakan pada komputer adalah bahasa assembly atau simbiolik. Dapat memudahkan karena pengguna dapat memberikan instruksi dengan kalimat atau kata-kata. Kemudian yang ketiga, generasi ketiga, Jack Bell, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. Isi mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga ini lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi yang ke dalam perang paten atas ponsel cerdas, dan kini dapat kita temui prosesor terbaru seperti Intel series AMD Ryzen 39 hingga prosesor lainnya yang jauh lebih hemat daya namun justru lebih cepat seperti Apple MI. Komputer generasi kelima sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih pesat. Komputer pada generasi kelima telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ULSI. Salah satu karakteristik dari komputer generasi kelima adalah Artificial Intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan. AI disebut sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Umumnya, sistem seperti ini dianggap sama dengan komputer. Kecerdasan yang diciptakan dimasukkan ke dalam sebuah mesin komputer supaya bisa melakukan pekerjaan layaknya manusia. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu komponen dasar menggunakan ULSI, yang kedua mengembangkan AI, yang ketiga mulai mengembangkan komputer yang dapat menggantikan chip,
Biografi Charles Babbinse. Charles Babbinse lahir pada 26 Desember 1791 di kota London, Inggris dari pasangan Benjamin Babbinse and Beatty Pluming Teape. Sejak kecil, Babbinse dikenal sebagai anak cemerlang yang penuh dengan rasa ingin tahu. Ia sering bertanya kepada ibunya Elizabeth mengenai setiap permainan yang dia dapatkan. Bahkan Babbinse juga suka membongkar mainannya sendiri untuk mencari tahu gimana sih cara kerja mainan tersebut. Selain itu, Babbinse juga sudah menunjukkan ketertarikan terhadap pelajaran matematika sejak muda. Masa kecil Babbinse diwarnai dengan perjuangan melawan penyakit mematikan. Kabarnya Babbinse menderita demam parah sejak umur 5 tahun. Saking parahnya, Babbinse kecil pernah hampir tiada. Kemudian pada tahun 1808 keluarga Babbinse pindah ke rumah Roydens di Timur. Babbinse sempat mengenyam pendidikan di King Edward VI Grammar School di Totnes, Devon Timur. Namun lagi-lagi kesehatannya memburuk, sehingga ia akhirnya beralih ke pendidikan dengan tutor privat. Babbinse kemudian ikut belajar Akademi Hollywood yang terletak di Baker Street, Enfield, Middlesex. Di sini ia bisa menikmati perpustakaan yang mendukung semangat belajarnya akan matematika. Setelah meninggalkan akademi, Babbinse sempat belajar dari 2 tutor privat lainnya sebelum akhirnya mengenyam pendidikan di Trinity College, Cambridge. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah komputer dan Charles Babbinse. Jika ada salah kata yang kurang baik, saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.